Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita. Pembangunan bidang kesehatan mempunyai arti penting dalam kehidupan nasional. Pembangunan bidang kesehatan dapat dimulai sejak dini, yaitu sejak bayi dan balita. Pada masa bayi dan balita merupakan masa yang sangat penting karena masa ini segala upaya dapat dilakukan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pada masa ini, asupan gizi bayi dan balita hendaknya dapat terpenuhi dengan baik. Asupan gizi yang baik mampu mendukung tumbuh kembang bayi maupun balita. Akan tetapi, masalah gizi pada balita Indonesia masih menjadi topik utama. Masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga dalam penanganannya tidak cukup untuk pendekatan medis dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data BPS tahun 2018 menjelaskan bahwa 15,20% balita di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Pada tahun 2019, Menteri Kesehatan RI mengatakan upaya perbaikan gizi harus didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan di semua tingkatan dan kementerian atau lembaga, serta berbagai pemangkuan kepentingan non-pemerintah seperti dunia usaha, kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, mitra pembangunan, organisasi dan profesi, dan masyarakat secara luas. Perbaikan gizi merupakan upaya besar, sehingga dalam upaya membutuhkan peran serta banyak pihak dan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Upaya perbaikan gizi dapat dimulai dari kesadaran orang tua untuk melakukan penimbangan pada buah hatinya. Hal ini menjadi penting karena pada periode balita sangat penting bagi pertumbuhan anak, sehingga pertumbuhan berat badan dapat terpantau dengan baik. Pemantauan pertumbuhan anak dapat dilakukan dengan cara penimbangan balita secara teratur, dan hasil penimbangan akan dicantumkan pada grafik atau kartu menuju sehat atau KMS balita. Informasi KMS mampu menunjukkan garis pertumbuhan setiap bulannya, sehingga setiap anak dapat diketahui kesehatan sejak dini. Di sini, saya akan menyinggung bagaimana sih gambaran penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita dengan teknik stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang balita di posyandu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang variabel pengetahuannya. Untuk kategori baik itu 20%, untuk cukup 30%, dan kurang 50%. Untuk skor pengetahuannya, untuk baik itu 90%, cukup 10%, dan kurang itu 0%. Berdasarkan penjelasan di atas, pengetahuan ibu balita menjadi meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh karena bertambahnya pengetahuan, sehingga tingkat kesadaran ibu balita termotivasi dan mempunyai keinginan untuk menjaga kesehatan balitanya. Seperti yang diungkapkan oleh Tarsa, pengetahuan umumnya datang dari individu, dapat pula diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh guru, orang tua, teman, buku maupun surat kabar. Oleh karena itu, diharapkan bagi tenaga kesehatan dan tim Pammas untuk secara kontinu untuk melaksanakan penyuluhan kesehatan terutama untuk anak balita. Peran kader kesehatan sangat membantu pula dalam mensosialisasikan untuk pentingnya penimbangan bagi balita di posyandu. Nah, dengan demikian kita dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulannya, sehingga kenaikan tinggi badan, berat badan dapat kita ketahui dengan baik dan balita tetap sehat. Kita juga dapat mengetahui perkembangan motoriknya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua harus mengetahui pengetahuan yang baik tentang pentingnya penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita. Dan kita juga harus rutin setiap 1 bulan sekali untuk membawa balitanya ke posyandu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.